Apakah teman-teman pecinta bunga anggrek? Untuk itu, wajib tahu anggrek dendrobium yang tak kalah cantik. Anggrek adalah salah satu kelompok tanaman yang mempesona dalam keindahan bunganya dan variasi yang luar biasa. Dalam kelompok anggrek, ada satu genus yang menonjol dengan keindahannya, yaitu anggrek dendrobium. Dendrobium adalah genus anggrek yang dikenal dengan ragam warna dan bentuk bunga yang menakjubkan. Anggrek dendrobium memiliki ciri-ciri morfologi yang unik. Mereka memiliki batang yang panjang dengan bunganya yang tumbuh dari nodus pada batang tersebut. Bunga-bunga mereka umumnya memiliki epas dan petal yang berwarna cerah dan menarik. Melansir Orchid Info, warna bunga dendrobium bervariasi, termasuk putih, merah, ungu, pink, kuning, dan kombinasi warna yang menarik. Bentuk bunga dendrobium bervariasi, tergantung pada spesies dan hibridanya. Memiliki bentuk yang mirip dengan sayap kupu-kupu, sementara yang lain mungkin lebih menyerupai bentuk bintang. Bunga dendrobium memiliki struktur reproduksi yang khas untuk anggrek. Bunga anggrek dendrobium ini memiliki stigma ovarium dan benang sari. Benang sari menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel-sel reproduksi jantan. Sementara stigma menerima serbuk sari untuk memulai pembuahan. Bunga anggrek dendrobium sering berkembang dalam bentuk kelompok atau klaster dengan beberapa bunga yang mekar bersamaan di batang yang sama. Hal ini dapat menciptakan tampilan yang lebih mencolok dan mempesona. Anggrek dendrobium adalah satu genus anggrek terbesar di dunia yang terdiri dari ratusan spesies dan ribuan hibrida. Genus ini tersebar luas terutama di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan hujan, daerah pegunungan, hingga daerah semi gurun. Diperkirakan genus dendrobium telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Anggrek-anggrek ini pertama kali diidentifikasi dan diberi nama ahli botani Swedia Olof Swartz pada abad ke-18. Dendrobium memiliki tempat penting dalam budaya dan tradisi di berbagai negara di Asia, terutama di Tiongkok. Di Tiongkok, beberapa spesies dendrobium digunakan dalam obat tradisional dan dianggap memiliki sifat-sifat penyembuhan. Khususnya dendrobium nobile adalah salah satu spesies yang digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Budidaya dendrobium bisa menjadi tantangan yang memuaskan bagi para penghobi tanaman. Untuk pertumbuhan yang optimal, dendrobium membutuhkan cahaya yang cukup, suhu yang hangat, dan kelembaban yang sesuai. Mereka lebih sering ditemui sebagai tanaman epifit, menempel pada pohon atau batu. Namun, mereka juga dapat ditanam di pot dengan media tanam yang sesuai seperti campuran serbuk gergaji, batu, dan serat. Adapun perawatan bunga anggrek dendrobium, pertama, pencahayaan. Dendrobium membutuhkan cahaya yang cukup untuk tumbuh dengan baik dan berbunga. Letakkan tanaman di tempat yang mendapat cahaya yang cukup, tetapi hindari sinar matahari langsung yang dapat membakar daunnya. Cahaya matahari langsung yang terang atau sedikit teduh adalah yang terbaik. Yang kedua, suhu dan kelembaban. Dendrobium menyukai suhu yang hangat dan lembab, tetapi juga dapat mentolerir variasi suhu. Idealnya suhu sekitar 20-30 derajat Celcius pada siang hari dan tidak turun di bawah 15 derajat Celcius pada malam hari. Pastikan kelembaban di sekitar tanaman cukup dengan meletakkan wadah air di sekitar pot atau menggunakan pelembab udara. Yang ketiga, pola penyiraman yang tepat sangat penting. Dendrobium menyukai penyiraman teratur tetapi tidak boleh tergenang. Pastikan media tanam selalu lembab tetapi tidak basah berlebihan. Selama musim pertumbuhan aktif, penyiraman lebih sering diperlukan. Sedangkan selama masa dormansi, penyiraman dapat dikurangi. Untuk media tanamnya, kita bisa menggunakan media tanam yang baik seperti campuran serbuk gergaji, kayu, arang, atau serat. Pastikan media memiliki drainase yang baik untuk mencegah akumulasi air. Repotting dapat dilakukan setiap 2 tahun sekali atau ketika akar mulai mengisi seluruh wadah. Untuk pemupukannya, pupuk adalah penting untuk pertumbuhan dan bunga yang terbaik. Kita bisa menggunakan pupuk khusus untuk anggrek dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Beri pupuk setiap 2-4 minggu selama musim pertumbuhan aktif, biasanya di musim semi dan musim panas. Keenam, pemangkasan. Kita bisa melakukan pemangkasan setelah bunga selesai mekar untuk merangsang pertumbuhan tunas baru.
Potong batang bunga yang sudah mati atau layu dan batang-batang lama yang tidak lagi menghasilkan bunga. Poin ketujuh, pengendalian hama dan penyakit. Periksa secara teratur untuk hama seperti kutu daun, ulat, atau laba-laba merah. Gunakan insektisida alami atau sabun insektisida untuk mengatasi hama. Jika terdapat tanda-tanda penyakit seperti bercak atau daun yang rusak, kita bisa melakukan tindakan pencegahan dan perawatan yang sesuai.